Di bagian ini kita akan melanjuti mengenai sifat kimia aldehido dan keton. Yang kedua yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi kita akan melihat reaksi reduksi sama oksidasi di sel aldehido dan keton. Yang untuk yang pertama kita akan mempelajari mengenai reduksi pada aldehido. Nah, reduksi pada aldehido itu menghasilkan alkohol primer. Nah, misal di sini contohnya ada dua butanol, ini aldehido yang di sini. Nah, dia bereaksi sama agen produksi. Agen produksinya ini natrium borat, NaBH4. Nah, dia kan di gugus karbonil ini akan berubah jadi COH. Nah, jadi di sini menjadi CH2OH. Nah, dari 2 butanol jadi 2 butenol. Kayak gitu. Ini buten karena dia ada rangkap dengannya teman-teman. Kalau misalnya dia tidak ada ikatan rangkap, berarti 2 butanol jadi 2 butanol. Kayak gitu. Nah, ingat kalau aldehido tereduksi jadi alkohol primer. Nah, kalau misalnya reduksinya pada keton, dia akan menghasilkan alkohol sekunder. Nah, di sini contohnya misalnya ada sikloheksanon. Ini kan keton. Nah, dia bereaksi sama agen produksi. Nah, di sini kita pakai produksinya LiAlH4 atau bisa juga pakai NaBH4. Nah, karbonil ini akan jadi COH. Nah, di sini jadi COH dan ada eh, reaksi reduksi itu ditandai dengan penambahan H. Jadi sikloheksanon kayak gitu. Jadi kalau misalnya aldehido jadi alkohol primer, kalau keton jadi alkohol sekunder. Nah, terus kita lanjut lagi ke reaksi oksidasi. Nah, kalau reaksi oksidasi aldehido itu ngasilin asam karboksilat. Nah, contoh reagen oksidatornya, oksidator kuat itu ada Jones, ini Cr O3 dengan H+, usan asam, terus KMN4 sama kalium dikromat. Kalau misalnya lemah itu Tolen, spelling, Benedict, gitu. Nah, kalau misalnya contohnya di sini ada heptanal, satu heptanal. Nah, dia dioksidasi jadi eh, bagian gugus aldehidnya bakal jadi COOH. Yang mana COOH itu gugus asam karboksilat. Kayak gitu. Nah, di sini juga sama, gugus aldehidnya bakal teroksidasi jadi gugus karboksilat. Nah, di sini pakai oksidator kuat, Jones reagent. Terus ini ada uh, Ag2O, reaksi tolerance. Kalau tolerance Ag2O, kalau Pehling itu pakai CuO. Kalau tolerance tadi Ag2O, Ag2O. Nah, reaksi-reaksi oksidator lemah ini biasanya digunakan buat identifikasi senyawa. Misal kalian mau identifikasi di dalam suatu larutan tuh ada ada gugus aldehidnya nggak sih? Nah, misal kalau misalnya ada gugus aldehidnya, nanti misal direaksin sama senyawa Ag. Di sini contoh bisa Ag2O ataupun kompleks Ag. Nanti aldehid ini bakal teroksidasi jadi karboksilat nih. Jadi RCOO min, terus nanti akan terbentuk endapan Ag. Endapan Ag atau silver mirror. Nah, kalau misalnya di dalam tabung reaksi tadi yang kita tambahin senyawa Ag, nanti dia bakal membentuk endapan silver. Berarti menandakan adanya gugus aldehid yang teroksidasi. Berarti dalam sampel itu ada aldehidanya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya di refresh lagi ke materi-materi alkohol sebelumnya. Nah, jadi aldehido ini kalau misalnya kita reduksi jadi alkohol
primer. Kalau kita oksidasi, dia jadi asam karboksilat. Itu berlaku sebaliknya. Misal kita mau buat aldehida dari alkohol primer. Nah, berarti alkoholnya harus dioksidasi jadi aldehida kan. Nah, kalau misalnya dari uh, alkohol primer mau dioksidasi ke aldehida, dia harus pakai oksidator lemah. Karena kalau misalnya pakai oksidator kuat, dari alkohol primer bisa langsung menjadi asam karboksilat. Kayak gitu. Kalau misalnya kita mau membentuk keton dari alkohol sekunder, berarti kita mengoksidasi alkohol sekunder, nanti hasilnya bakal jadi keton. Nah, reaksi oksidasi ini juga bisa sebenarnya terjadi di senyawa keton, tapi dia punya keadaan khusus dan mekanisme reaksi khusus kayak gitu. Misalnya kita pelajari oksidasi aldehida jadi asam karboksilat kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke reaksi kondensasi aldol. Nah, apa sih reaksi kondensasi aldol? Nanti kita bahas setelah ini. Nah, yang pertama kita pelajari dulu ada yang namanya tautomerasi. Nah, tautomerasi itu keseimbangan dua bentuk tautomer ketok enol yang berbeda hanya pada letak proton dan ikatan rangkapnya. Jadi ini awalnya nggak ada ikatan rangkap. Nah, awalnya ini nggak ada ikatan rangkap. Nanti ada ikatan rangkap di bentuk enolnya. Nah, tapi yang bisa bertautomerasi itu senyawa karbonil dengan atom H-alfa. Nah, apa itu hidrogen alfa? Hidrogen alfa itu hidrogen yang terikat pada karbon alfa. Nah, jadi ini sebelahnya gugus karbonil, ini karbon alfa. Nah, kalau misalnya ada gugus C lagi di sini, berarti dia C beta. Kayak gitu. Nah, jadi hidrogen alfa itu hidrogen yang terikat pada C alfa. C alfa itu C yang berikatan di sebelah gugus karbonil. Nah, di sini di C alfa, berarti ini C alfa juga nih. Ini C alfa, ini C alfa. Nah, di sini C alfanya masih punya H. Berarti dia punya H alfa. Nah, jadi dia bisa bertautomerasi dari keton jadi enol kayak gitu. Nah, jadi ini uh, ikatan hanya ke sini nanti oh di sini ngambil H kayak gitu. Tapi ini ada mekanismenya sendiri ya teman-teman. Di mana kalau tautomerasi keton ini juga ada bantuan dari H plus atau asam kayak gitu. Nah, terus uh, hidrogen alfa ini itu lebih asam dibandingkan hidrogen yang terikat pada karbon biasa. Nah, kenapa hidrogen alfa ini lebih asam? Eh, Hidrogen itu, suatu asam itu kan dia melepas H plus kan? Melepas H plus, berarti kalau misalnya dia semakin mudah melepas H plus, dia berarti semakin asam. Nah, pada hidrogen alfa ini, dia ada karbon alfanya itu ada tarikan elektron nih, tarikan elektron dari gugus karbonil. Nah, ini kan O-nya negatif, O-nya positif, nanti tertarik ke arah sini kan. Tertarik ke arah sini menyebabkan elektron ikatan, ikatan di sini makin jauh nih sama uh, H alfanya. Nah, karena makin jauh elektronnya, berarti nanti H ini lebih mudah diambil sama suatu massa ataupun ya dilepas dengan lebih mudah dilepas H-nya atau lebih mudah diambil sama suatu massa. Kayak gitu. Nah, karena ada tarikan elektron dari karbonil ini, H di sini lebih mudah lepas yang menyebabkan H alfa ini lebih asam. Nah, terus, selain karena adanya tarikan elektron, basa konjugat yang dihasilkan juga tersediakan resonansi. Nah, basa konjugat kan berarti yang setelah H-nya di remove ya, setelah H-nya diambil sama suatu basa, ini elektronnya pindah ke sini, jadi ini negatif, C-nya. Nah,
struktur ini yang sudah basa konjugasinya bisa terstabilkan resonans. Jadi karena ini ada rangkap dan di sini ada elektron, dia bisa pindah ke sini kan elektronnya. Terus dari yang O pindah ke sini. Nah, jadi kayak gini. Rangkapnya jadi pindah di CC, O-nya jadi negatif. Nah, sebaliknya ini juga kalau misalnya balik lagi ke sini, jadi kayak gini. Nah, karena ada stabilisasi resonansi ini menyebabkan kayaknya itu lebih asam. Jadi kita bisa melihat suatu hidrogen itu sifat asamnya bisa dari tarikan, apakah ada tarikan elektron yang membuat haknya lebih mudah dilepas, atau dilihat basa konjugasinya apakah terstabilkan dengan resonansi atau enggak. Nah, pada hidrogen alfa ini dia ditarikan elektron, terus saat basa konjugasinya juga terstabilkan oleh resonansi. Gitu. Nah, terus masuk ke adisi dan kondensasi aldol. Nah, reaksi kondensasi aldol ini merupakan proses penggabungan dua molekul aldehida atau keton dengan bantuan basa untuk membentuk ikatan karbon-karbon baru. Jadi kita ngegabungin dua molekul aldehida atau keton dengan bantuan basa. Nah, basa di sini itu bakal ngebantu satu aldehida membentuk anion enolat. Nanti kita lihat yang mana anion enolat ini bakal menjadi nukleofili. Nah, nukleofili inilah yang bakal mengadisi lagi senyawa aldehida atau keton lainnya membentuk aldol atau aldehida alkohol, singkatan aldehida alkohol atau beta hidroksi aldehida keton. Nah, kenapa beta? Karena tadi ini kan berarti alfa hasilnya ya. Ini beta. Jadi beta hidroksi aldehida atau keton kayak gitu. Nah, ada beberapa tahapan di reaksi kondensasi aldol. Yang pertama, aldehida atau keton bereaksi dengan basa kuat membentuk anion enolat. Nah, tadi ini nih. Jadi basa di sini itu kan O-nya masih punya elektron kan. Nah, dia ngambil H alfa di sini. Jadi dia ngambil satu H alfa di sini. H alfa-nya diambil dari sini. Jadi ini CH2, C-nya bermuatan negatif karena ikatan DH dikasih ke C. Terus tadi OH ngambil H jadi H2O. Kayak gitu. Nah, kemudian uh, enolat yang tadi ini bersifat nukleofili. Berarti dia bisa menyerang karbonil. Persis caranya sama adisi nukleofili yang di video sebelumnya udah dijelasin. Jadi elektron di sini nyerang C, terus ini ke elektron dari ikatan rangkapnya. Jadi ion alkoksida. Ion alkoksida atau konjugasi dari alkohol. Ini O-. Nah, ion alkoksida di sini akan mengambil proton. Sama juga kayak adisi yang tadi. Ini bakal mengambil uh, proton dari pelarut dan meregenerasi basa. Nah, ini dia ngambil, ini H2O ya. Nah, ini ngambil H di sini, H2O. Nah, ini ngambil H di sini, ini balik ke sini. Nah, jadi aldol, aldehida, beta hidroksi, aldehida, kayak gitu. Nah, ini OH yang tadi, jadi ada di sini. Balik lagi kan, tadi kita di awal pakai bantuan basa sebagai katalis dan dia bakal balik lagi di akhir reaksi. Kayak gitu. Jadi ada 3 tahap untuk pembentukan aldol. Nah, pada proses kondensasi ini, dengan adanya pemanasan atau penambahan asam lebih lanjut, molekul air pada molekul air akan terlepas dari aldol, menghasilkan alfa beta tajenuh atau enon, atau proses ini disebut dehidrasi produk aldol, kayak gitu. Nah, di sini tadi kan dengan pemanasan atau penambahan asam lebih lanjut. Nah, ini ada asam, berarti kalau ada OH di sini bisa ngambil uh,
asam ini jadi OH2, O-nya plus. Nah, ini bisa lepas. Ini nih yang kondensasinya. Dia melepas molekul air. Nah, eh, di sini bakal terbentuk alfa beta tak jenuh. Nah, tak jenuh itu diciriin berarti ada ikatan rangkap. Nah, di sini eh, H alfanya dia bakal ngasih ikatan dari CH-nya ke untuk membentuk ikatan rangkap. Jadi H di sini bakal lepas. Nah, jadi ini ikatannya masuk ke sini, H2O-nya lepas, jadi min H2O, dan ini harusnya ada H plus ya. Nah, H plus ini dari yang di sini. Nah, sama kayak dia kan ini ada H plus, jadi di akhir ada katalis H plus yang lagi, kayak gitu. Jadi prosesnya ada tiga. Buat si aldol ini yang pertama pembentukan enolat, terus adisi karbonil aldehido proton, terus pengambilan proton dari pelarut, terus kalau misalnya ada pemanasan atau penambahan asam lebih lanjut, molekul air ini bisa lepas dan membentuk ikatan rangkap. Nah, gampangnya ikatan rangkapnya pasti ada di antara C alfa dan beta. Jadi alfa beta tak jenuh. Jadi di alfa beta itu ada ikatan rangkap kayak gitu. Nah, contohnya di sini ada benzaldehida. Nah, ini eh, kita mau ngebentuk aldol. Nah, untuk yang jadi enolat pasti yang punya C alfa. Nah, ini kan kalau ini dia udah nggak punya hal lagi kan. Nah, berarti yang di sisi sini yang bakal diadisi. Jadi di sisi sini bakal jadi OH nanti. Nah, ini jadi enolatnya. Jadi ini yang bakal menyerang ke sini. Nah, jadilah uh, senyawa aldol. Nah, kalau misalnya ditambahin panas, itu ininya bakal C alfa dan C betanya bakal jadi